Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. I am ready, ya ready. Kita akan belajar memetakan topik sentence pada kajian berbahasa Inggris, di mana kita akan memerlukan topik dan keyword, kemudian jurnal yang akan kita baca nanti. Tunggu dulu, pastikan teman-teman sudah melihat video kami terlebih dahulu terkait template baca dan ringkas kajian berbahasa Inggris untuk surat kabar. Dan setelah itu kita akan lanjut pada pembahasan terkait template yang sudah kami persiapkan untuk jurnal. Oke, selanjutnya kita akan membahas template yang sudah kami persiapkan untuk jurnal. Dan sebelumnya itu berhubungan dengan surat kabar dan kita akan masuk pada jurnal. Sedikit berbeda dan akan terlihat bedanya seperti apa. Jika teman-teman sebelumnya sudah melihat template yang berhubungan pada kajian berbahasa Inggris untuk surat kabar. Oke, di sini teman-teman akan menghilangkan template sini ketika sudah akan menggunakan template ini. Kemudian di sini teman-teman bisa mengisi nama, jurusan, universitas, dan tahunnya. Setelah itu di sini ada daftar isi yang sudah di-generate secara otomatis mengikuti dengan heading yang sudah dibuat pada dokumen ini. Di mana ketika teman-teman mencari jurnal, pastikan mengisi topiknya apa, kemudian lokasi yang akan berhubungan dengan topik, misalnya Indonesia, ya cari posisi Indonesia. Kemudian tahun, jadi misalnya teman-teman ingin mencari jurnal 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, bisa menuliskan tahunnya di sini. Kemudian jika teman-teman merasa ingin mencari jurnal yang sosial saja, sehingga sains ini bisa dihapus. Tapi apabila ingin mencari jurnal yang multi ilmu, yaitu sains dan sosial, maka teman-teman bisa mempertahankan ini. Kemudian teman-teman bisa mencari noun, verb, adjective, dan adverb, kemudian di conjunction yang teman-teman temui ketika membaca jurnal. Fungsinya untuk apa sih? Untuk bisa mengumpulkan kosakata yang mungkin teman-teman tidak pernah tahu dan mungkin saja nantinya akan muncul kembali, sehingga teman-teman tidak perlu membuka kamus, cukup membaca dokumen ini secara lengkap. Kemudian ada sinonim, antonim, dan relasi kosakata. Setelah itu teman-teman juga harus perlu mengetahui seberapa banyak jumlah kosakata yang sering muncul pada jurnal ini. Setelah itu, teman-teman harus bisa mengenali kata sederhana atau simple, kemudian compound, yaitu antara independent clause dan independent clause, kemudian complex sentence antara independent clause dan lebih dari satu dependent clause. Setelah itu, teman-teman harus bisa mengenal main idea, entah main idea itu ada di awal, di tengah, atau di akhir, ataupun tersebar di seluruh paragraf. Kemudian harus bisa mengetahui langkah lebih rincinya seperti apa sih yang ditulis oleh pengarang jurnal. Kemudian setiap paragraf pasti ada relasinya dengan paragraf yang lainnya. Dan biasanya ini akan menjadi konklusi awal pada paragraf tersebut. Setelah itu teman-teman bisa membuat semuanya ke dalam mind map. Jadi teman-teman bisa melakukan copy paste satu persatu setiap paragraf, kemudian dibagikan main ID-nya di mana, sebut detailnya di mana, dan conclusion di mana ke dalam mind map. Sehingga yang di sini pada dokumen ini hanya menunjukkan pada paragraf yang menurut teman-teman ini adalah awal dari pembahasan di jurnal, yaitu di introduction-nya. Oke, setelah itu teman-teman bisa melakukan ringkasan berdasarkan topik sentence pada setiap paragraf. Nah, ketika di mind map itu atau di Miro, aplikasi Miro hanya menunjukkan secara keseluruhan. Sedangkan di sini akan menulis secara ringkasan berdasarkan 5 poin penting. Di mana ini akan dihapuskan apabila teman-teman hanya menggunakan sainsnya saja ataupun kebalikannya, sosialnya saja. Oke, setelah itu teman-teman akan melihat video di mana topik itu bisa kita peroleh dari sumber manapun terkait surat kabar ataupun informasi yang lain yang pernah kita dengar dari dosen ataupun dari teman kita yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang akan kita kaji lebih dalam. Oke,
Kita akan membaca jurnal sebanyak-banyaknya hingga kita paham apa isi jurnal tersebut. Oke, kita akan mengakses Google Scholar yang sebelumnya sudah kita buka. Kemudian kita sudah mencoba mencari jurnal berdasarkan topik yang sebelumnya kita pergunakan, yaitu Constitutional Law and Sharia in Indonesia, di mana ada 2 topik di sini dan lokasi Indonesia. Oke, kita klik di sini, kemudian kita akan mengganti custom range-nya yaitu 2012. Kemudian kita search, hasilnya adalah 10 tahun terakhir terhitung dari tahun 2022. Di mana teman-teman bisa mendownload PDF-nya ataupun jurnalnya dengan format PDF seperti ini. Oke, kita akan mencoba yang pertama seperti ini. Kita memperoleh jurnal seperti ini. Nah, jurnal seperti ini panjangnya atau halamannya hanya 9. Kita akan mencari yang halamannya lebih dari 10 atau 13. Dengan tujuan untuk bisa membaca lebih banyak terkait jurnal yang akan kita pergunakan pada template kajian berbahasa Inggris. Sini kita sudah memperoleh jurnalnya, di mana halamannya itu ada 21 halaman. Oke, ini akan kita pergunakan untuk dimasukkan ke dalam template, dan pastikan ini benar-benar ditulis dengan bahasa Inggris. Dan biasanya jurnal di Indonesia ada yang abstraknya 2, yaitu abstrak berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tetapi jurnalnya di bawahnya ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Dan pastikan dulu. Oke, jurnalnya sudah sesuai. Kita akan membaca berkali-kali hingga menemukan main idea, super detail, dan conclusion. Kemudian simple sentence, complex sentence, dan compound sentence-nya. Dan dikerjakan sesuai template yang sudah kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan mencari jurnal yang science, di mana kita akan menggunakan topik, 2 topik, yaitu forecasting dan machine learning. Kemudian kita tambahkan lagi objek dari topiknya, yaitu time series dan lokasinya di mana. Oke, yaitu Indonesia. Jadi sebelumnya kita membahas terkait jurnal untuk science, sedangkan sekarang untuk sebelumnya kita membahas jurnal untuk sosial dan sekarang untuk sainsnya. Oke, kita akan memperoleh jurnalnya yang pertama seperti ini. Kemudian kita peroleh, kemudian kita klik di sini view PDF-nya. Oke, secara otomatis kita sudah memperoleh jurnalnya. Nah, karena jurnal ini terlalu banyak statistiknya dan jumlahnya itu hanya 9 halaman, maka kita harus mencari yang lebih dari 10 halaman. Dan tujuannya yaitu seperti di awal, untuk memperoleh jumlah kalimat yang lebih banyak dan baca yang lebih banyak. Oke, kita akan coba untuk jurnal yang ini. Oke, ada lebih dari 10 halaman, yaitu 12 halaman, di mana di sini ada abstrak bahasa Indonesianya. Dan kita juga sudah memastikan bahwa di sini adalah tulisan berbahasa Inggris dan bukan berbahasa Indonesia. Oke, di sini ada sekitar 10 halaman, maka ini kita bisa bergunakan untuk dibaca pada sesi atau bagian yang sainsnya. Setelah kita memperoleh 2 jurnal yang berbeda, yaitu satu untuk sosial, kemudian ini untuk sainsnya, maka kita akan menambahkannya ke dalam Mendeley, mana kita akan punya collection sendiri, yaitu IMF Research. Kita tambahkan di sini. Oke, kemudian kita juga akan menambahkannya di sini untuk sosialnya. Oke, jika tidak muncul, teman-teman bisa mencarinya kembali lagi di sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita klik Mendeley di sini, maka secara otomatis kita akan memperoleh link dan PDF-nya. Kita taruh pada collection IMF Research, kemudian kita checklist yang lainnya. Oke, karena ini berhubungan dengan sosial bukan science. Oke, selanjutnya itu kita akan membuka Mendeley webnya. Oke, kita klik IMF Researcher, kemudian kita peroleh Legacy Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia seperti ini. Oke, kita peroleh jurnal di sini. Kemudian sebelumnya ini file yang sudah ada pada download. Karena kita tidak download ini, kita akan pindahkan ke Mendeley. Setelah itu, kita akan mengecek jurnal yang lainnya lagi. Oke, yaitu yang ini.
untuk jurnal yang berhubungan dengan sains. Oke, kita sudah punya jurnal sosial dan sains, dan waktunya kita akan membaca satu persatu dimulai dari yang terbaca dulu, yaitu sosialnya dan kemudian sainsnya. Oke, di sini kita sudah ada template. Kemudian kita akan make a copy, terus filenya kita ganti depannya dengan tax atau praktis. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa template-nya dihilangkan. Setelah itu kita kembali ke Mendeley web. Setelah itu kita klik grup private-nya, di mana kita ada dua jurnal yang akan kita baca, yaitu pertama kita akan baca yang sosial, dan ini yang sainsnya. Oke. Di sosial kita akan fokus pada abstraknya. Kita akan cari kosakata, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, conjunction-nya di abstrak sini supaya kita bisa menambah bendahara kosakata kita ketika membaca jurnal berbahasa Inggris lebih cepat dan lebih luas dan lebih dalam memahami tulisan ini. Oke, di sini kami sudah mengerjakan separuh dari template. Jadi ada template yang asli, kemudian dirubah lagi atau dibuat kopinya menjadi teks template. Kemudian ini hasil yang sudah dikerjakan separuh. Jadi yang dikerjakan baru yang sosial saja, ada keterangan topiknya, kemudian lokasinya dan tahunnya, dan ini adalah jurnal untuk yang sosialnya, sedangkan ini untuk yang sainsnya. Kemudian di sini ada kosakata yang sudah dikumpulkan untuk yang sosial. Ada noun, kita menggunakan Oxford Dictionary, jika template sebelumnya itu menggunakan 3 kamus online. Fungsinya untuk apa sih? Supaya kita bisa membedakan antara kedua kamus tersebut. Jadi kita akan menambahkan kalimat, jadi kita semakin tahu banyak bentuk kalimatnya, maka semakin mudah kita untuk membaca jurnal berbahasa Inggris. Kemudian kita untuk terjemahan bahasa Indonesianya menggunakan Google Translate. Oke, sini ada link untuk ke kamusnya. Kemudian ini ada 9 kosakata yang kami ambil di abstrak jurnal. Kemudian ada kata kerja, ada 3, adjektif ada 3, dan adverb 1 dan konjunksi 1. Oke, di sini nanti akan diisi sinonim dari masing-masing kosakata dan antonimnya, kemudian relasinya. Setelah itu di sini akan ada word cloud-nya, rank-nya, dan simple sentence-nya. Dan ini akan kita kerjakan. Oke, cara pengerjaannya yaitu kita akan mengcopy paste konteks. Ya, kita akan cari sinonimnya seperti ini, dan kita pindahkan ke sini. Dan ini kan tidak rapi, kita akan merapikannya. Fungsinya kenapa kita copy paste seperti ini? Supaya kita langsung mendapatkan linknya. Oke, siapa tahu ketika membaca jurnal yang ada hubungannya dengan konteks, maka kita bisa mencari sinonimnya seperti ini. Setelah kita arahkan mouse-nya, maka akan bisa kita klik dan kita bisa masuk ke sini. Selanjutnya, kita akan mencari word relation-nya seperti ini. Oke, jika tidak ada antonimnya, maka bisa kita kosongkan. Semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka semakin cepat bisa kita baca. Oke, jangan lupa fontnya diperbaiki supaya sama. Oke, ini bisa teman-teman lanjutkan untuk bisa lengkap sinonim dan antonimnya maupun relasinya. Karena antonim dari konteks tidak ada, yang tadi dia adalah relasinya, si antonimnya tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan bisa mencoba word cloud. Jadi kita akan mengakses monkey learn seperti ini, free word cloud generator. Kemudian kita kembali ke Mendeley dan kita copy paste abstraknya. Kemudian kita taruh di sini dan kita generate cloudnya. Oke, kita akan rubah menjadi lebih banyak. Dari ini kita bisa melihat bentuk dari tulisan yang sering muncul di abstrak. Oke, kita akan screenshot, kita ambil ini saja. Oke, kita copy paste dan kita taruh di sini. Oke, kita buat supaya di tengah, dan di sini kita bisa tulis gambar 1 word cloud sosial. Dan kita taruh tengah. Oke, seperti ini. Kita berikan spasi. Lalu kita berikan ini supaya lebih rapi. Dan kita akan coba lagi kembali ke word generator. Di sini kita bisa tahu bahwa formalization of syariah itu ranking yang tertinggi. Oke, dalam frekuensinya atau itu yang paling sering muncul ada formalization syariah dan formalization of syariah. Jadi kita ambil 3 dari total semua yang muncul. Dari 100 kata yang muncul adalah formalization syariah dan formalization of syariah. Oke,
syariah. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa yang akan selalu dibahas pada jurnal ini sekitar persennya itu atau 3%-nya, yaitu formalization syariah dan formalization of syariah. Sebelum kita lanjut pada analisis kalimat, kita akan kembali lagi pada kosakata yang sudah kita lengkapi, yaitu di mana tiap kosakata yang ada di sosial dan di sains kita beri tanda bintang untuk sosial, kemudian planet untuk sains. Dan selama kita membaca kedua jurnal yang berbeda itu, ternyata kosakata issue itu digunakan juga di kedua jurnal tersebut, yaitu sains dan sosial. Kemudian ternyata konstitusional itu bisa berubah menjadi adjektif, kemudian noun. Dan posisinya itu tergantung jika sebelumnya noun itu ada konstitusional, maka dia akan menjadi adjektif. Fungsinya untuk apa sih seperti ini? Kita akan menggunakan Oxford Dictionary untuk bisa mengetahui bentuk kosakata yang lain. Ada adjektif, ada verb, kemudian ada city state jadi noun. Nah, semakin banyak kita mengetahui kosakata ini, maka semakin mudah kita untuk membaca dan untuk memahami. Kemudian pada Google Translate ada frekuensi di sebelah kanan. Ini fungsinya adalah semakin banyak frekuensi ini, maka semakin sering dipergunakan seperti ini, common dan rare atau jarang digunakan. Jadi kedua aplikasi kamus berbasis online ini bisa kita gunakan dalam memahami jurnal yang kita miliki. Oke. Setelah itu kita akan lanjut pada sinonim. Jadi kita juga perlu tahu state itu sinonimnya dengan Commonwealth, country, land, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin lebih lagi, teman-teman bisa mengeklik ke Merriam-Webster untuk mencari kosakata yang berhubungan dengan sinonim, word related, kemudian antonimnya. Oke, di sini ada beberapa antonim yang tidak ada pada kosakata tersebut. Jadi teman-teman bisa mencari yang lainnya. Kosakata lainnya ada yang berhubungan dengan kosakata state misalnya atau konteks. Setelah itu, kosakata sudah lengkap, kita langsung lompat pada analisis kalimat, di mana setiap subjek yang kita temui itu kita akan beri tanda noun. Kemudian di sini ada verb di sini. Kemudian ada more, ada influence di sini sebagai adjektif. Nah, ketika mengenal sebuah simple sentence itu harus lengkap, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, keterangan itu bisa menjadi opsional. Misalnya subjek, predikat, dan objek itu sudah suatu keharusan pada simple sentence. Ketika berbicara compound sentence, itu ada independent clause dan independent clause. Di mana ini ada independent clause yang pertama dan ini adalah independent clause yang kedua. Dan di tengahnya ada conjunction, maka itu bisa menjadi compound sentence. Independent clause bisa menjadi dua dan di tengahnya ada conjunction seperti ini. Tetapi jika ada kalimat yang tidak lengkap seperti ini bisa menjadi dependent clause. Dan ini adalah independent clause-nya. Nah, independent clause harus lengkap, sedangkan dependent clause tidak lengkap. Dia akan mengarahkan pada kalimat sebelumnya atau ada kata ganti di there, that, dan that di sini fungsinya sebagai conjunction. Oke, setelah kita mengenal lebih dalam terkait kalimat, kita akan masuk pada paragraf. Oke, di sini kita akan mencari main ideas for detail dan konklusinya pada abstrak di jurnal. Di awal paragraf atau di awal kalimat pasti akan menjadi main idea. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan secara rinci terkait apa yang ingin disampaikan di dalam jurnal. Kemudian di abstrak di akhir kalimat akan mengarahkan pada tujuan atau konklusi yang ingin dicapai pada jurnal ini. Oke, dan poin terakhir dan setelah itu, teman-teman harus mengumpulkan topik sentence yang sudah teman-teman baca dan temukan. Dokumen ini adalah membuat mind map, di mana teman-teman sudah mempunyai jurnal yang ingin dibaca atau dibuat risamnya. Nah, sebelum buat risamnya, teman-teman bisa membuat kerangka pemikirannya. Jadi, ini adalah jurnal yang kedua, yang sains, dan ini yang sosial. Ini langkah pertama adalah teman silakan mengcopy paste seperti ini, kemudian membuka Miro-nya. Jadi ini adalah judul jurnalnya. Kemudian kita mulai pada introduction. Jadi abstrak tidak perlu, kita mulai dari introduction, kita paste di sini, dan setelah itu teman-teman bisa memetakan topik sentence tersebut. Oke. Satu lagi yang harus teman-teman lihat yaitu terkait
Bagaimana cara memetakan topik sentence tersebut ke dalam mind map dengan aplikasi Miro? Ketika teman-teman sudah siap semuanya, item-item sudah ada, dan kita akan menjelaskan lebih dalam terkait pengaplikasiannya, kita buat topiknya. Kita akan buat subbabnya introduction, kemudian kita copy paste di sini. Selanjutnya kita bagi menjadi main idea, support, detail, dan related to another paragraph. Nah, cara ini cara yang beraturan, di mana cara ini teman-teman harus membaginya menjadi subbab-subbab. Jadi di introduction itu ada banyak paragraf. Nah, nanti di sini akan digunakan paragraf selanjutnya. Oke, akan menunjukkan hasil dari dua kerangka pemikiran pada jurnal yang berbeda. Oke, di sini ada dua, ini berdasarkan subbab, sedangkan ini berdasarkan tanpa subbab. Oke, dimana ketika tanpa subbab kita akan membuat seperti ini. Dari semua paragraf yang sudah kita copy, akan kita kelompokkan seperti ini. Hijau itu adalah main idea, sedangkan kuning itu adalah support detailnya. Oke, sini kita sudah membaca catatannya. Related to next paragraph itu yellow, kemudian conclusion itu red. Oke, terkadang di dalam sebuah paragraf itu ada yang mengarahkan ke paragraf selanjutnya yang akan dibahas lebih mendalam. Nah, setiap pembahasan lebih mendalam pasti di paragraf tersebut ada main idea-nya. Seperti warna hijau ini, warna biru ini adalah support detailnya. Kemudian yang berhubungan dengan related paragraf akan menggunakan warna kuning. Dan semua akan berrelasi dengan paragraf yang terakhir di bawah, yaitu sebagai conclusion-nya. Oke, ini adalah conclusion-nya. Dan poin-poin penting yang ada pada conclusion. Oke, jika kita kembali lagi ke atas terkait kerangka pemikiran yang tanpa subbab, di mana paragraf yang kita kumpulkan itu dibagikan main idea-nya, kemudian related to next paragraph ataupun super detailnya. Kita buat topik sentence-nya dengan cara paraphrase. Jadi langsung tulisan bahasa Indonesia-nya kita tulis sini, tapi sebelum itu kita jangan menerjemahkannya, tapi kita memahami paragraf ini, kemudian kita buat kalimatnya. Jika tulisan ini masih belum bisa mewakili paragraf ini, jadi teman-teman silakan membahasnya kembali dan membuat kalimatnya seperti ini. Dari semua kalimat ini kita gunakan, nanti bisa kita buat untuk menulis ringkasannya. Oke, ini untuk yang tanpa subbab. Nah, bagaimana dengan yang ada subbabnya? Oke, sebelum itu ini adalah link jurnalnya. Jadi teman-teman bisa menempelkan link di sini. Dengan link tuh, jadi masukkan linknya. Oke, kemudian teman-teman bisa ke sini, yaitu berdasarkan subbab, di mana ini jurnal sudah dibagikan berdasarkan subbab yang ada di jurnal. The result and discussion, kemudian discussion, kemudian conclusion, dan subbab yang lainnya ada di sini. Nah, kita mulai dari yang paling awal, yaitu introduction. Jadi ada paragrafnya sudah kita kopas, kemudian kita bagikan bentuknya menjadi main idea, support detail, dan related next paragrafnya. Kemudian kita buat topik sentence-nya dari main idea dan didukung dengan beberapa kalimat yang ada pada support detail dan related paragrafnya. Jadi kita buat kalimatnya seperti ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian di conclusion-nya akan berbentuk seperti ini. Ini ada poin-poin conclusion-nya, paragrafnya, kemudian dia, support detail, dan related paragrafnya. Dan di ujung akan ada kalimat yang akan memberikan kesimpulan dari kesimpulan. Oke, seperti ini terkait bagaimana kerangka pemikiran yang ada di jurnal, baik yang tanpa subbab ataupun dengan subbab. Oke, silakan teman-teman memilih antara subbab ataupun tanpa subbab, sehingga nantinya ketika membaca jurnal bisa menggunakan template ini. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan kembali lagi ke template kita sebelumnya, di mana memahami sebuah jurnal dengan singkat, padat, dan tidak perlu mengulang kembali membacanya, karena kita akan menaruhnya ke dalam template yang sudah siap, sehingga kita tinggal summarize kembali dari apa yang sudah kita taruh di mind map.
Oke, saatnya kita praktek. Kita akan membuat ringkasan jurnalnya berdasarkan topik sentence yang sudah kita kumpulkan. Jadi di sini latar belakang untuk legal policy of formalization of Islamic Syariah Indonesia, di mana ternyata formalisasi syariah Indonesia itu sudah dilakukan setelah kemerdekaan, di mana sudah terbentuk konstitusinya, kemudian terus berkembang mulai tahun 1974 hingga 1989 dan hingga saat ini. Nah, masalahnya adalah di mana konstitusi sebuah negara akan dipengaruhi oleh politik dan dipengaruhi oleh bidang-bidang lainnya, yaitu ya formalisasi syariah. Terus konsepnya menggunakan metode sosial-legal dalam menganalisis permasalahan perubahan pada konstitusional dengan tujuan ke arah syariah. Kemudian ya, diskusinya lebih pada perubahan kebudayaan dan perubahan konstitusional yang lebih islami. Dan solusinya itu apa? Ternyata pada proses penerapan formalisasi syariahnya meliputi beberapa 3 bagian, yaitu politik, administratif, dan kebutuhan bersama antara negara, masyarakat, dan yang ada hubungan dengan negara. Kemudian pada jurnal Science itu akan mengarah pada hal yang sama, hanya saja pokok pembahasan yang berbeda. Yang di sini lebih kepada unsur manusianya, kemudian sains pada unsur metode atau benda mati. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya terkait English for Text ataupun aplikasi muter ataupun pengembangan pemrograman atau melakukan analisa data dengan machine learning. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.